Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada perdebatan sengit antara Sylvester dan juga Roy Suryo. Ya, apalagi ya ini ya. Ya, tentu saja ini membahas perihal ijazah Pak Jokowi yang diduga oleh segerombolan pembenci bahwasannya Pak Jokowi ijazahnya palsu. Habis ijazah skripsi, habis skripsi apa lagi tuh? Koran. Tapi perdebatan ini terhatik ya, maksudnya terprovokasi karena ucapan dari Roy Suryo yang mengatakan ada isu terbaru bahwasannya ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Tentu saja ini membuat geram lah ya, Bang Sylvester. Dan memang kalau kita lihat nih ya, sepertinya PDIP mulai ikut menari di gendang ijazah palsu ini. Ya, apa latar belakang dia ikut menari ya, kita gak tahu ya. Tapi nih, mari kita simak saja bersama videonya. Let's go. Kita simak saja. Langsung. Kita play. Ini menjadi salah satu juga yang terus dikumpulkan oleh Mas Roy Suryo. Oh iya, jadi kan sekali lagi namanya itu kan satu proses edukasi, proses pembelajaran di kampus. Sekali lagi kalau ini semua pernah belajar ya, sampai menulis skripsi dan wisuda dengan benar, itu harus urut. Tidak begitu saja tiba-tiba terbit ijazah. Ijazah bisa saja terbit, ya, tapi mungkin itu aspal, asli tapi palsu. Mungkin juga tidak dari UGM, tapi dari UPP, Universitas Pasar Pramuka. Ya itu kita bisa pesen di situ. Gitu. Nah, coba ini nih, ini dia, ini yang mematik keributan. Loh, dari mana? Sayang Pasar Pramukanya udah kebakaran. Nah, ya, tunggu dulu. Gitu. Tudingan ini dari mana nih? Buktinya apa? Ada, itu sudah terjadi. Makanya tudingan itu benar atau enggak, saya mohon kepolisian menyidik itu ya, menyelidiki itu. Karena ada yang mengucapkan, seorang kader senior sebuah partai. Ada tokoh mantan pejabat publik, Gubernur Lemhanas, yang itu mengucapkan. Dan tadi siang, ini informasi terbaru nih, baru CNN yang dengar. Tadi siang yang bersangkutan di Semarang tidak menolak statement itu. Ya, orang sebut ya, mantan Gubernur Lemhanas tidak menolak itu. Dan disebutkan juga nama-nama orang di situ. Ada 6 orang yang disebut. Ada Andi, ada Widodo, ada siapa. Tidak menolak atau no comment? Tidak menolak. Karena dia bilang, saya kenal dengan Vitor gitu. Kemudian saya tahu peristiwa itu, saya ikut mengantar gitu ya. Jadi clear banget gitu statementnya. Ya kalau Vitor saya juga kenal ya. Dari 2014. Jadi Vitor ini kalau kita ngomong dia akan lakukan apapun untuk sesuatu. Udah ini clear. Vitor itu teman saya. Ya, jadi contohnya di kantor staf presiden dia bilang, bro, kita pakai telepon ini untuk nelpon pengusaha. Itu Vitor, bos. Oke. Jadi kita disclaimer ini ya. Gak apa-apa. Ini biar aja nanti. Karena yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Yang bersangkutan tidak hadir di sini ya. Jangan. Ini pernyataan saya. Bisa saya pertanggungjawabkan. Ya tulis kalau pertanggungjawabkan. Anda nggak usah ngatur ya. Enggak, itu saya bicara mengenai kalau Vitor itu sudah ada di media massa. Ya Vitor itu kawan saya. Vitor itu kawan saya, Mas Roy. Anda nggak usah ngatur. Ya kan? Biar saya Anda bicara. Nggak ngatur saya bicara sebebas. Anda nggak punya hak nggak ngatur saya. Ya Anda nggak bisa mengatur saya mau ngomong mengenai Vitor. Ya sudah. Ya tapi kan itu kan sebuah media massa. Anda siapa gitu loh. Sekarang saya bicara mengenai Vitor. Saya Vitor, bicara kampus, makanya saya bilang kampusnya kalau UGM itu jadi jelas. Vitor itu bukan kawan saya sejak lama. Oke, baik. Bukan. Nah itu yang ngeremehinnya Roy ya. Kampus Ruko yang ditutup, coba bayangkan. Ya emangnya kenapa ya? Yang penting kan orang udah sekolah, udah benar keluar ijazah. Kalau gini kan menurut gua, ini Roy ini meremehkan sekolah orang ya. Orang kalau udah sekolah yang penting resmi, kelihatan ijazahnya. Kan begitu. Kelihatan prosesnya juga ada. Nggak perlu lah. Kalau setiap orang dikatakan begitu lah, gimana ceritanya? Kayaknya dia yang paling bener aja sekolah nih orang nih.
S2, kau nggak usah ngomong. S2-nya mana? S2-nya mana? Sudah di Payana sekarang. Oke. S1-nya mana? Udah ditutup kan? Kampusnya udah ditutup kan? Baik. Tapi saya udah lulus asli. Emang kenapa? Baik. Ngomong pribadi. Oke, kita tidak masuk ke ranah pribadi. Lah makanya kamu juga jangan dulu saja. Kau ngambil panci-panci di mana? Kau ngambil panci. Itu udah ada. Kudet. Kurang update. Kau ngambil panci-panci 2 truk bawa ke rumah kamu di Jogja. Bapak, kita ingin diskusinya lebih mencerahkan. Ini bodoh banget ini. Orang ini kudet banget. Orang ada bawa panci. Enggak ada itu. Udah ada putusan pengadilan. Mempermalukan diri kamu dan keluarga kamu. Oke, baik. Tunggu dulu. Oke. Kau yang bodoh. Bapak. Oke. Nggak kondusif. Nah itulah tadi, keras lah itu. Goblok bodoh. Tapi yang pasti ya kita sama-sama lah kalau jadi orang Indonesia sama-sama ngormatin. Mau dia mau sekolah di swasta yang jelek atau yang negeri atau yang modern, tetap mereka ini kan sekolah. Ya kan sekolah. Jangan ngeremehin orang lain kalau seperti yang dikatakan Momroy itu menurut gua ya. Yaitu kan merendahkan ya orang yang prosesnya belajar ya. Kalau di TV aja kelihatan sebenarnya si Om Suryo ini seperti ngerendahkan kegiatan belajar mengajar orang Bang Silvestre tadi. Kan kagak boleh ya sebenarnya. Kalau gue lihat tadi perhatiannya kan begitu. Keras juga. Tapi ini ada siapa yang namanya disinggung Roy ini ya. Betor Suryadi itu orang PDIP ya. Informasinya sih begitu kabarnya ya. Dan ini sempat diwawancarin sama Inews. Bagaimana wawancaranya? Mari kita simak saja bersama. Let's go. Nah, ini dia orangnya. Betor Suryadi. Siapa saja yang terlibat, Pak? Nah, boleh diulang lagi, Pak? Nah, kan ada Dani Iskandar. Dari pihak DKI, aktivis-aktivis yang ada di partai. Terus saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD, bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Oke. Si Dodo. Dari Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarif, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras. Saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarif, apakah mereka melihat? Melihat. Apakah mereka memegang? Ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat gitu. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu, ada 2 yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bambang Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM Pak Sofyan Effendi bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah tadi Bapak menyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Nah Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dani Iskandar. Sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Betor, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuma Widodo aja. Widodo aja? Enggak, cuma Widodo aja tuh ya. Ya itu atas penjelasan Dani Iskandar. Atas penjelasan Dani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya.
Kocak juga itu. Oke, kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo, bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta. Tim Jakarta siapa saja, Pak? Tim Jakartanya siapa, Pak? Dani Iskandar. Oh, tadi Dani Iskandar. Baik. Pak Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dibuat di Pasar Pramuka, Pak? Enggak tahu dia. Nah, enggak tahu kan. Oke. Tadi Bapak mengatakan Pak Prasetyo Edy tahu? Ya, dia yang menerima. Oh, jadi dokumen itu diserahkan kepada partai, dari partai langsung diantar ke KPUD. Kalau Pak Pratikno tahu nggak, Pak, kira-kira? Mungkin Ibu lebih tahu dari saya kurang. Oke, Pak Prasetyo dari partai ada yang tahu, Pak? Pras itu kan partai. Tadi saya bertanya ke Bapak, Pak Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dicetak di Pramuka. Bapak bilang tidak tahu. Saya bertanya, saya bertanya dari partai ada yang tahu, Pak, kalau itu adalah Iskandar. Dari partai, dari PD Perjuangan dan Iskandar itu, Pak? Lah iya, dia kan aktivis partai. Oke. Baik. Sebelum kita lanjutkan, Pak, kita simak dulu tanggapan dari kuasa hukum Joko Widodo terkait tudingan ijazah Jokowi yang dicetak di Pasar Pramuka. Terkait informasi yang beredar bahwa seolah-olah Pak Jokowi membuat ijazah palsu di Jalan Pramuka, pada intinya kami selaku kuasa hukum menilai hal tersebut hanya sekedar informasi yang bersifat bebas ya, dan tentunya tidak memiliki nilai pembuktian. Apalagi kalau kita ikuti itu seolah-olah cerita dari cerita ya. Lalu berikutnya jika diikuti juga cerita tersebut bahwa seolah-olah itu dilakukan di tahun 2019 pada saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta. Pertanyaan mendasarnya adalah lalu apa yang digunakan ijazah Pak Jokowi pada saat mengikuti Pilkada Solo yang memang jauh sebelumnya, dan memang tercatat di KPUD sudah ada ijazah Pak Jokowi saat itu kan begitu. Berikutnya adalah juga kami sangat menyaksikan partai sebesar PDIP ya mengusung gubernur maupun presiden 2 kali dengan menggunakan ijazah yang seolah-olah dipalsukan ya. Apalagi dalam cerita tersebut kan seolah-olah ada tokoh-tokoh PDIP yang ikut terlibat atau setidaknya mengetahui. Kami sangat menyaksikan itu ya. Ini seperti tidak lebih seperti cerita kemarin soal apa namanya kapal di Raja Ampat ya, yang ternyata kemudian setelah ditelusuri kan tidak ada kaitannya gitu. Dan yang satu hal yang perlu dicermati adalah menurut kami tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah S1-nya, karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa ya memasuk ijazah S1 ya? Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari UGM ya, maupun banyak saksi yang sudah dengar keterangannya termasuk hasil puslapor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami melihat ini hanya sekedar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pak Bitor, tadi Anda mengatakan bahwa Andi Wijayanto mengetahui kalau ini ijazah dicetak tahun 2012, benar demikian, Pak? Oh ya, kan di partai ini kan partai kami kan partai besar, ada proses, ada prosedur, ada ke administrasi dan juga ada LO. Nah, Pak Andi itu menerimanya kan dari tim LO itu, jadi itu sudah disortir dan segala macam. Jadi Pak Andi tahu bahwa ijazah yang dia pegang itu adalah ijazah yang juga pernah dibawa ke KPU DKI. Iya, tapi tahu kalau itu ijazah palsu, Pak? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Enggak tahu. Baik, jadi baik Pak Prasetyo Edy, ya gimana? Yang tahu itu cuma 2 orang. Oke. Yang namanya Widodo sama Dani Iskandar. 2 orang itu yang tahu. Kalau semua orang tahu berarti bukan rahasia mereka. Boleh Pak Dani Iskandar diajak ngobrol bersama kami Pak di Newsroom, Pak? Nggak tahu dia di mana. Oh, hilang sekarang, Pak? Ya, ada dua-duanya udah nggak tampil di sehari-hari. Biasanya mereka sehari-hari ada di DKI, di partai. Baik, tanggapannya Bapak tadi soal sanggahan dari pengacara Joko Widodo. Enggak, saya nggak mau nanggapin. Itu kan urusan dia.
urusan saya mau menertibkan dulu administrasi informasi dari partai. Dari partai ini gimana sebenarnya ini. Jadi saya sedang melacak ke belakang siapa aja aktivis partai ini. Sesuai baru kita akan buka ke luar. Jadi pada waktu Pak Pras dan kawan-kawan ke KPUD itu ketemunya sama dengan Pak Juri Ardiantoro. Terus pada 2014 LO partai 4 orang datang ke KPU, Pak yang menerima juga masih Pak Juri Adrianto. Dia sudah pindah ke KPU pusat. Pak, berarti kalau besarnya baru dicetak 2012 buat DKI Jakarta, waktu Solo pakai ijazah yang mana, Pak? Waktu wali kota Solo? Nggak tahu saya, dan itu katanya pakai Dr. Andes, dan saya nggak tahu. Oh, waktu Solo Dr. Andes? Katanya begitu. Oh, waktu Solo Dr. Andes, kemudian waktu Jakarta jadi insinyur? Insinyur. Menurut siapa, Pak? Kata siapa? Nah, di ijazahnya itu tertulis insinyur. Enggak, yang tadi Bapak mengatakan pas Solo Dr. Andes, kemudian pas... Saya baca aja nih berita-berita dari Ibu juga lah, dari medsos-medsos itu kan. Oke. Dari Dr. Andes. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Bitor telah bergabung secara eksklusif bersama kami di... Ya, begitulah ya. PDIP orangnya ikut menari juga di jasa palsu. Wali kota pakai Dr. Andes, gubernur, presiden, insinyur. Katanya tahunya dari berita-berita gitu doang. Lihat nggak Bapak nih, lihat nggak nih, jangan katanya kita aja yang orang jauh. Kalau kita nih orang jauh nih ya lebih percaya sama pihak misalkan sekolahnya siapa, UGM, teman-temannya. Itu sejarah, Pak. Kalau ada yang ngaku ijazah Pak Jokowi dicetak di Pramuka, itu harus ditampilin orangnya. Makanya sebelum orangnya ketemu tuh jangan ngomong dulu. Ini kan bahaya, Pak. Bahaya. Bisa jadi Bapak dibohongin sama 2 orang itu. Aduh, emang kacau ya. Ya mungkin lagi momennya bagus kali ya. Ikut menari sedikit nggak apa-apa kali ya. Tetapi bahayanya dipakai orang-orang yang selama ini menuduhkan ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.